Taib hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sekilas tentang metode pendalilan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ulangi, yaitu mereka mengagungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berusaha menjalankan hadis-hadis Nabi sesuai dengan yang datang dari Nabi tanpa ditambah-tambahin dan dikurang-kurangin, ya. Kemudian yang ketiga, mereka hanya berdalil dengan hadis-hadis yang apa? Yang sahih. Kemudian mereka berpemahaman dengan pemahaman para salaf. Dan yang kelima, mereka berusaha mengumpulkan seluruh dalil, baru mereka ambil kesimpulan dari dalil tersebut, dikompromikan, digabungkan, baru jelas apa maksud dari dalil tersebut. Adapun metode ahlul bidah, yang terakhir, ya, bagaimana manhajus salaf dalam berdalil. Tentunya mereka berusaha memahami hadis dan sunnah Nabi serta ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman para salafus saleh. Dengan pemahaman para salafus saleh ini sudah kita jelaskan pada pertemuan pertama, tapi saya singgung sedikit. Ibnu Mas'ud pernah berkata radhiyallahu anhu, dia seorang sahabat senior, beliau berkata, "Man kana minkum mustannan atau muta'assiyan, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Hendaknya dia meneladani para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ummah quluban. Sungguhnya mereka adalah orang yang paling baik dari umat ini hati mereka. Wa amaqaha ilman, dan mereka adalah orang para sahabat umat ini yang paling dalam ilmunya adalah para sahabat. Wa aqalluha takallufan, dan mereka adalah orang tidak suka cari-cari kesulitan, ya. Tidak terlalu takalluf. Takalluf itu terlalu buat susah-susah, hendak. Ibadah mereka tidak ingin melebihi kadar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqwamaha hadiyan, dan orang yang paling, mereka adalah kaum yang paling lurus petunjuk mereka. Wa ahsanaha halan, yang paling bagus kondisi mereka. Qauman ikhtarahumullahu taala li suhbati nabiyhi. Mereka adalah kaum, para sahabat adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'u fi atharihim wattabi'uhum fi atharihim, ikutilah mereka dalam athar mereka, dalam teladan mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, sungguhnya para sahabat di atas jalan yang lurus. Dan cukup perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, dia mengatakan kaidah yang indah, ya. Dia mengatakan di antaranya, ya, lan yuslihu hadhil umma illa bima saluha awwaluha. Umat ini tidak akan bisa baik kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi pertama. Kemudian beliau berkata juga, "Fama lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma dina." Apa yang di zaman sahabat bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Jadi kita tidak berbicara tentang perkara dunia. Perkara dunia silakan berinovasi, berkreasi silakan, ya. Bermodifikasi silakan. Tetapi kalau perkara agama, cukup perkataan Imam Malik, "Faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma dina." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Karena enggak mungkin tiba-tiba di zaman sekarang jadi agama sementara di zaman Nabi tidak ada yang melakukannya. Aneh. Kalau sekarang dianggap agama padahal di zaman dahulu bukan agama, berarti agamanya Nabi dahulu waktu Nabi meninggal dunia belum sempurna. Maka ada orang datang sekarang menyempurnakannya dengan nambah ajaran tersebut, ya. Ada perkara-perkara yang di zaman Nabi tidak ada sekarang menjadi wajib, subhanallah. Dan itu ada, ya. Di zaman Nabi enggak ada, Nabi tidak pernah melakukannya, para sahabat tidak melakukannya, sekarang jadi wajib. Kalau orang tidak melakukannya dicela, dicerca, dimusuhi. Bagaimana Anda bisa mengatakan ini wajib sementara di zaman Nabi tidak dilakukan? Ya. Maka ingat-ingat perkataan Imam Malik, "Faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma dina." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Dan kita berusaha memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat, para salaful ummah, mereka yang lebih paham tentang maksud dari tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian di antara cara mereka memahami nusus Al-Qur'an maupun sunnah selain dengan pemahaman para salaf, mereka juga menjamakkan dalil-dalil yang ada. Jadi dalil-dalil mereka kumpulkan berkaitan dengan satu bab, dikumpulkan seluruhnya. Kemudian mereka mengkompromikan, baru mereka memahami. Makanya ada disebutkan dalam usul fikih tentang namanya Raddul am ilal khas, yang umum dibawakan kepada yang khusus, yang mutlak dibawakan kepada muqayyad.
mujmal dibawakan kepada mubayyan. Ini semua adalah bentuk mengkompromikan dalil-dalil. Karena ahlul bidah mereka hanya memandang sebagian dalil, mereka tidak memandang dalil yang lain. Sehingga akhirnya mereka membangun akidah mereka bukan di atas mengumpulkan seluruh dalil, dikompromikan baru dibangun akidah. Tidak. Mereka lihat satu ujung dalil, satu bagian dalil, mereka lupakan bagian yang lain. Sehingga tatkala menafsirkan agama hanya berdasarkan sebagian dalil, akhirnya timbul kesalahan. Nanti akan kita jelaskan bagaimana kesalahan mereka. Metode ahlul bidah terfokus pada 3 metode. Metode pertama yaitu menolak nas-nas syar'i yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka dan mereka nekat untuk menolaknya.